Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Perkenalkan, nama saya Rania Anggraini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tips cara belajar anak usia dini di masa pandemi. Baik Ayah Bunda sekalian, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Ayah Bunda mengenai cara belajar anak usia dini di masa pandemi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ciri umum anak usia dini. Ciri umum anak usia dini yaitu senang berimajinasi, membayangkan dunia seperti yang ia pikirkan, aktif bergerak, berlari, berlompat, berteriak, senang mencoba-coba, membangun, membongkar, dan mencoret-coret, selalu ingin tahu, bertanya banyak hal yang belum ia paham, senang bernyanyi, menari, dan berekspresi, terkadang berbicara sendiri untuk mengekspresikan pikirannya, belum bisa fokus pada satu objek dalam jangka lama. Nah, yang selanjutnya yang harus diketahui tentang tumbuh kembang anak. Setiap anak mempunyai keunikan. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh bawaan dan lingkungan. Setiap tahapan perkembangan dipengaruhi tahapan sebelumnya. Perkembangan dipengaruhi kematangan dan fokus belajar. Tumbuh kembang anak berkembang pesat pada usia dini, 0-6 tahun. Otak anak berkembang pesat, 80% otak berkembang pada 5 tahun pertama, tergantung gizi, rangsangan, dan kasih sayang. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang keempat, berpusat pada anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Yang terakhir, yang kesepuluh, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Yang pertama, ada meningkatkan kepercayaan diri anak, meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah, meningkatkan pencapaian perkembangan anak, meningkatkan perilaku positif anak, meningkatkan harapan orang tua pada anak, mendukung iklim sekolah yang lebih baik, meningkatkan semangat kerja guru, mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan, meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah, meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar. Materi selanjutnya yaitu peran orang tua dalam bermain bersama anak. Yang pertama, membantu anak menyiapkan alat dan tempat bermain. Yang kedua, menjelaskan cara dan tujuan permainan, menonton atau mengganti anak bermain, membantu kesulitan anak dalam bermain, ikut bermain atau memimpin permainan jika dibutuhkan, menanyakan keseruan saat bermain, mengajak anak membereskan alat permainan. Nah, materi selanjutnya yaitu bermain dengan anak. Yang pertama, keterampilan berpikir. Melalui bermain, anak dapat menambah perbendaharaan katanya, belajar berbagai konsep, mengasah daya ingat, dan mengembangkan kreativitasnya. A. Belajar angka dan kelompok. B. Belajar bentuk dan ukuran. C. Belajar tentang sebab akibat. Bermain dengan anak selanjutnya yang kedua adalah keterampilan motorik. Melalui bermain, anak dapat memperkuat dan melenturkan otot tubuhnya, menyalurkan energinya, meningkatkan kepekaan panca indera, serta meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus. A. Melatih motorik halus, contohnya anak dilatih mengambil atau memungut benda kecil dengan 2 jari, bermain pasir. B. Melatih motorik kasar, contohnya mengajak anak naik sepeda, bermain bola, dan bermain petak umpet. Nah, bermain dengan anak yang ketiga, keterampilan sosial emosi. Melalui bermain, anak belajar bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, belajar tentang pesan diri sebagai bagian dari masyarakat, peran jenis kelamin, mengenal aturan dan budaya, belajar mengontrol emosi, belajar mengekspresikan diri, dan mengembangkan rasa kasih sayang anak dengan orang tua. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ide bermain untuk anak.
Yang pertama, ide bermain untuk anak usia 0-1 tahun. Kegiatan bermain anak masih terbatas. Anak senang menggenggam dan memandangi mainan yang berbunyi. Seiring perkembangannya, anak senang memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Ide permainan, kerincingan, boneka yang bisa berbunyi, pengenalan aneka bentuk, contohnya bola, kotak, dan bentuk lainnya. Ide bermain untuk anak yang kedua, untuk anak usia 1-2 tahun, pada periode ini anak belajar sebab akibat. Contohnya, anak senang bermain dengan cara menjatuhkan bola ke bawah dan melihatnya melambung kembali. Anak senang melakukan sesuatu yang membuat orang dewasa berespon kaget. Anak senang mengulanginya kembali untuk membuat orang dewasa senang dan tertawa. Ide bermain untuk anak yang ketiga, pada ide bermain untuk anak usia 2-5 tahun, pada periode ini anak bermain simbolik. Pada usia 2 tahun, anak masih senang bermain sendiri dan berimajinasi dengan mainannya. Pada usia 3-5 tahun, anak dapat bersosialisasi dengan lebih baik. Anak senang bermain peran, permainannya mulai melibatkan fantasi, imitasi, dan drama. Ide bermain untuk anak yang terakhir atau yang keempat, ide bermain untuk anak di usia 6 tahun. Nah, di usia ini anak sudah berkurang sifat emosinya, namun masih diingatkan untuk bisa berteman dengan baik. Anak juga senang membiarkan imajinasinya berkembang ketika bermain peran. Misalnya, anak akan belajar pembagian peran dan bagaimana harus bersikap. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu cara belajar anak usia dini. Yang pertama, anak belajar secara bertahap. Yang kedua, cara berpikir anak secara khas. Yang ketiga, anak belajar dengan berbagai cara. Yang keempat, anak belajar dari sosialisasi. Nah, berikutnya adalah materi yang tak kalah penting dari materi-materi yang sebelumnya yang telah saya sampaikan, yaitu tips agar anak usia dini tidak bosan belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Biasakan anak bangun pagi. Tips yang pertama ini membiasakan bangun pagi walaupun belajar dari rumah, tidak langsung pergi ke sekolah ataupun bertatap muka, harus melakukan aktivitas seperti biasa. Misalnya, dengan memastikan anak tetap bangun pagi, sarapan tepat waktu, sarapan bersama, membaca doa sebelum makan, pakai baju yang rapi, dan berolahraga. Membuat ruang belajar yang menyenangkan, suasana rumah yang berbeda dengan sekolah terkadang membuat anak mudah teralihkan, sehingga proses belajar pun jadi tidak maksimal. Untuk itu, ayah bunda yang di rumah harus memastikan anak merasa nyaman dan bisa fokus saat belajar di rumah berlangsung. Saat anak mulai menunjukkan tanda-tanda bosan dan tidak fokus, ajak ia untuk rehat sejenak dan tanyakan cara belajar seperti apa yang ia sukai. Selain itu, tak ada salahnya jika menyajikan berbagai camilan sehat kesukaan anak agar ia tetap semangat dalam belajar. Membuat jadwal belajar anak di rumah. Tips yang ketiga, buat jadwal seperti jam belajar di sekolah. Ayah bunda yang di rumah juga perlu membuat jadwal belajar anak, agar anak lebih bisa bertanggung jawab. Misalnya di jam berapa anak akan memulai belajar, istirahat siang, dan serta kapan waktu belajar terakhir. Karena anak sedang tidak bisa bermain keluar rumah, jadi ayah bunda sebaiknya jika sudah punya rencana bermain untuk si kecil agar ia tidak bosan. Bermain sambil belajar melalui media. Tips yang keempat, bermain sambil belajar melalui media. Menyiapkan permainan merupakan salah satu cara efektif membuat anak tetap aktif dan mau belajar selama berada di rumah. Apalagi untuk anak usia dini yang baru saja masuk sekolah. Contoh, seperti bermain ular tangga. Bermain ular tangga sambil menghitung angka 1 sampai seterusnya membuat anak mengenal angka tersebut.
Pemberian tugas khusus pada anak. Tips yang kelima, pemberian tugas pada anak. Tidak berangkat sekolah bukan berarti tidak belajar ya. Jadi pastikan anak tetap latih diri dengan banyak belajar. Salah satu cara agar anak mau belajar adalah memberinya tugas khusus. Jadi ayah bunda yang di rumah berperanlah sebagai guru kelasnya untuk sementara. Misalnya, memberikan anak buku gambar agar dia bebas menggambar. Beri waktu sekitar 30 menit untuk anak dapat menuangkan imajinasinya melalui menggambar. Nah, berikut tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi ayah bunda sekalian. Terima kasih.